Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus dengan gelar yang dalam istilah anak domba Allah. Ho amnos tu teu. Ini merujuk pada korban Paskah. Keluaran 12. Domba Paskah disembelih untuk menyelamatkan Israel dari maut. Yesus adalah penggenapan sejati dari domba Paskah. Darahnya yang menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. 1 Korintus 5 ayat 7. Hamba yang menderita. Yesaya 53 ayat 7. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, Yesus dengan rela menanggung dosa manusia. Pengorbanan penebusan. Dalam sistem korban perjanjian lama, domba adalah lambang pendamaian. Imamat 16. Yesus menjadi korban sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 12. Kemudian misi Yesus menghapus dosa dunia. Frasa yang menghapus dosa dunia, ho iron ten humaritian tu kosmo, mengandung makna mendalam saudara-saudara. Penanggungan dosa. Kata iron mengangkat, menghapus, menunjukkan tindakan aktif Yesus yang memikul beban dosa manusia. 1 Petrus 2 ayat 24. Lalu cakupan universal dosa dunia menegaskan keselamatan bukan hanya untuk Israel, tetapi seluruh ciptaan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ini mengatasi batas etnis dan budaya. Lalu rekonsiliasi dengan Allah. Penghapusan dosa itu berarti memulihkan relasi manusia dengan Allah yang rusak. 2 Korintus 5 ayat 19. Yesus sebagai anak domba Allah adalah penggenapan kasih dan keadilan Allah. Jika seseorang mengaku percaya tetapi hidupnya tidak berubah, mungkin ia belum sungguh-sungguh memahami kuasa penebusan Kristus. Anugerah bukanlah lisensi untuk berbuat dosa, melainkan undangan untuk hidup dalam kebenaran. Roma 6 ayat 14. Ketika Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah, itu bukan sekadar gelar simbolis, melainkan panggilan untuk pertama pertobatan sejati. Matius 3 ayat 8. Yohanes sendiri menekankan buah pertobatan bukan hanya pengakuan kosong. Yang kedua, hidup dalam terang kasih karunia. Terus 2 ayat 11-12. Anugerah bukan alasan untuk berbuat dosa, melainkan kekuatan untuk hidup kudus. Yang ketiga, mengikuti jejak Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21. Jika Yesus adalah domba yang rela menderita, kita dipanggil untuk hidup dalam pengorbanan dan kasih. Saudara-saudara, bagaimana respon kita? Yaitu pengakuan iman. Seperti Yohanes, kita dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Lalu pengharapan baru, kematian Yesus bukan akhir tetapi jalan menuju kehidupan. Yohanes 1 ayat 29 yang mengarah kepada kebangkitan. Lalu hidup dalam anugerah. Jika dosa dunia telah dihapus, kita hidup dalam syukur dan kekudusan. Roma 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 29 adalah inti Injil. Yesus sang anak domba Allah datang sebagai korban sempurna untuk menyelesaikan masalah dosa. Ini mengundang kita untuk percaya, bersyukur, dan memberitakan kasih-Nya yang tak terbatas. Lihatlah, inilah Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Wahyu 1 ayat 5. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.